Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat Bapak Ahmad Hamdan, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan seperjuangan kelas A yang saya banggakan. Izinkan saya, Dewi Safitri, sebagai moderator dari kelompok 2 untuk memandu jalannya presentasi kali ini yang berjudul Pentingnya Pendidikan Kepemudaan dan Pemberdayaan Perempuan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama ada Indah Asri Damayanti, yang kedua ada Ramadanti, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saya sendiri. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada rekan-rekan yang akan memaparkan materi, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu mengenai pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dewi selaku moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama, pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah organisasi sosial, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan suatu masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Adapun tujuan dari pendidikan kepemudaan, yang pertama adalah sebagai wadah organisasi. Yang kedua, untuk menanamkan karakter positif baik bagi pengurus, anggota, maupun warga. Yang ketiga, menjadikan pemuda-pemudi yang bermanfaat di masyarakat. Yang keempat, untuk membentuk persatuan para pemuda agar memiliki nilai guna yang lebih baik. Yang kelima, menyiapkan kader yang dapat melawan tantangan zaman di era globalisasi. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari pemberdayaan perempuan sendiri adalah 1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal. Selanjutnya, unsur utama dalam proses pemberdayaan perempuan. Menurut Mayox, menyatakan bahwa terdapat 4 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah welfare atau kesejahteraan. Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial
antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang. Unsur yang kedua adalah akses. Dalam bahasa Longwe, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak atau akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempat ia tinggal. Tanpa akses, pemahaman, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya, dan bahkan dari dunia. Unsur yang ketiga adalah conscientization atau konsientisasi. Konsientisasi adalah pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender. Dan yang keempat ada participation atau partisipasi. Partisipasi adalah kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi. Partisipasi ini merujuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan, baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam memformulasikan kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Manda. Kepada Manda dipersilakan. Selanjutnya ada program pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. 1. Program pendidikan kepemudaan. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 26 penjelasan ayat 3. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan atau kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. 2. Ada program-program pemberdayaan perempuan. Menurut Nugroho, terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan, yaitu 1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat, mulai dari kampung hingga nasional, seperti misalnya pembinaan kesejahteraan keluarga, perkumpulan koperasi, maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol. 2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial, program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat. Pelibatan kelompok perempuan dan perencanaan. 3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Ada peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses yang peluang untuk terlibat dalam pembangunan. 5. Ada
peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya ada tugas dan strategi pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Yang pertama ada strategi pembelajaran pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi, dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait. Selanjutnya ada tugas dan strategi pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiyah, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi yang pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco winking, di mana bagi suami serta anggapan warga nunut neraka katut. Katut nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkontasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. 2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Seperti misalnya keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan. Ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya pendidikan bagi kaum perempuan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas dan strategi pemberdayaan perempuan. Menurut Zakiyah, pada tahun 2010 mengemukakan bahwa tugas dan strategi pemberdayaan perempuan diantaranya adalah yang pertama, untuk membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga, artinya memberikan beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Strategi ini bertujuan agar kaum perempuan juga dapat berproduktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Selanjutnya adalah mengenai pentingnya pendidikan kepemudaan. Jadi, pendidikan kepemudaan ini mempunyai peran dan fungsi sebagai agent of change yang merupakan bentuk pengabdian dan loyalitas terhadap bangsa dan negaranya. Pemuda dan pemudi ini sebagai bagian dari elemen bangsa yang memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan tanah air serta udara bangsa yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.
organisasi kepemudaan ini sendiri adalah organisasi sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pemuda dan pemuda ini sebagai bagian dari elemen bangsa yang memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan tanah air, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian pendidikan kepemudaan itu sendiri adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Salah satunya seperti organisasi pemuda, pendidikan, kepanduan, kemudian kepramukaan, dan keolahragaan. Strategi pemberdayaan pemuda ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif. Selanjutnya adalah mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan. Nah, mengenai pemberdayaan perempuan ini dikarenakan karena kurangnya akses di bidang pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, pemenuhan hak-hak dasar, kesetaraan gender, ataupun penyebab perempuan yang semakin tertinggal gitu. Jadi pemberdayaan perempuan ini merupakan upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan. Hasil yang dicapai dari program tersebut diharapkan akan adanya perubahan perilaku, yaitu meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri, sehingga perempuan ini akan mampu menolong dirinya sendiri untuk lebih berdaya dan menuju kualitas kehidupan dan tingkat kesejahteraan hidup yang lebih tinggi. Kemudian pemberdayaan perempuan ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan serta laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, antara lain dengan lembaga pemberdayaan perempuan ini, sehingga dapat terwujudnya peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga untuk bersama-sama membangun demi mencapai kesejahteraan. Seperti itu. Sehingga tujuan dari pemberdayaan perempuan ini adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu membangun potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan ini dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian salah satu program pemberdayaan perempuan ini bisa dimulai dari peningkatan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha skala industri kecil atau rumah tangga hingga skala industri besar, dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. Pemberdayaan perempuan ini juga merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di bidang publik maupun domestik. Seperti itu mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai pentingnya pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan telah selesai kita bahas. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah diambil dari
Pengertian pendidikan kepemudaan itu sendiri adalah pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa. Salah satunya seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan, kepramukaan, dan keolahragaan. Sedangkan pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Kemudian strategi pemberdayaan pemuda ini dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional, serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan pemuda. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, setelah kita mengenal serta mempelajari pendidikan kepemudaan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan kita akan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi demi tercapainya kemajuan bangsa yang lebih baik. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.